Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik calon peserta didik baru PPDB MTSN Negeri 2 Pontianak tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia. Kita masih diberikan kesempatan terutama di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat dan sehat walafiat. Untuk adik-adik semua yang berada di rumah, mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat pula. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat tersebut syafaat Rasulullah sampai kepada kita. Pada video kali ini kami dari panitia PPDB MTSN Negeri 2 Pontianak akan menyampaikan bagaimana nanti tutorial dalam pengisian cara pendaftaran PPDB secara online untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan oleh MTSN Negeri 2 Pontianak, dan sekaligus ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Baiklah, untuk kita memasuki video ini, kami akan bacakan terlebih dahulu ada beberapa informasi yang mesti panitia sampaikan untuk seluruh calon peserta PPDB ini. Yang pertama, hasil rapat panitia tanggal 9 Juni tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB online MTSN Negeri 2 Pontianak disepakati ketentuan-ketentuan PPDB sebagai berikut. Yang pertama, dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi perkembangan terkini pandemi COVID-19 yang berada di Kota Pontianak, di mana informasi yang diterima adalah terus dalam kondisi meningkat, maka ada beberapa perubahan skedul ketentuan PPDB sebagaimana yang telah kami umumkan sebelumnya. Adapun perubahan tersebut, yang pertama, PPDB MTSN Negeri 2 Pontianak untuk tahun ini untuk tes akademiknya yang semula diagendakan secara tatap muka dengan sistem sesi, kita ganti dengan tes akademik secara online dari rumah masing-masing, di mana adapun materi yang digunakan untuk tes yaitu yang pertama mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Semuanya nanti adik-adik calon peserta ikuti di rumah masing-masing untuk mengikuti proses tes akademik ini. Yang kedua, verifikasi berkas. Kita panitia memverifikasi berkas secara online, yaitu berkas-berkas yang diupload merupakan dokumen asli. Jadi panitia hanya menerima dokumen asli saja, yaitu SKL, surat keterangan lulus dari sekolah adik-adik semuanya, baik SD maupun MI, kemudian akte kelahiran asli, kemudian KK asli. Jadi di luar dokumen asli kami tidak akan memverifikasi berkas adik-adik semuanya. Kemudian untuk usia, untuk ketentuan usia berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 7292 tahun 2020 tentang ketentuan PPDB tahun pelajaran 2021-2022, maka persyaratan usia peserta didik baru kelas 7 berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan. Untuk informasi selengkapnya nanti kami juga akan memposting edaran terkait perubahan skedul PPDB ini berupa edaran yang akan diposting langsung di website madrasah. Baik, kita akan langsung saja untuk
eh, eh, ke menu tutorial bagaimana cara mengisi form pendaftaran PPDB MTSN Negeri 2 Pontianak secara online. Yang pertama, adik-adik dapat membuka browser apa saja, baik itu Google Chrome ataupun Mozilla, browser apa saja yang ada di Android ataupun PC atau laptop yang adik-adik gunakan. Kemudian buka di Google, kemudian ketik alamat website http://mtsnnegeri2pontianak.sch.id, maka akan tampil laman website kami. Kemudian adik-adik semuanya menuju ke menu PPDB. Menu PPDB di mana begitu setelah diklik akan muncul PPDB tahun 2021. Adik-adik semuanya, setelah dibaca segala ketentuan yang ada di informasi yang ada pada website, silakan adik-adik klik untuk mendaftar dengan menggunakan email. Kemudian yang pertama sekali, bahwa seluruh form tahapan yang ada dalam form ini adalah wajib untuk diisi dengan data yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, seluruh data yang ada di form ini wajib diisi dengan data yang sebenarnya, sesuai dengan dokumen yang adik-adik lampirkan nantinya. Isi nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, sesuai dengan dokumen aktenya, kemudian isi alamat lengkap sesuai dengan dokumen kakak adik-adik semuanya. Kemudian adik-adik mengisi jenis kelamin, nomor handphone, tolong yang diisi nomor handphone adalah nomor handphone yang aktif, yang nantinya akan bisa digunakan untuk agar panitia mudah untuk menghubungi. Kemudian yang lain-lain, adik-adik bisa mengisi mulai hobi, cita-cita, golongan darah jika diketahui, kemudian penyakit yang diderita. Ini penting bagi kami untuk pendataan berikutnya. Kemudian setelah adik-adik mengisi isian tersebut, kemudian tibalah kita pada scan berkas atau upload dokumen yang adik-adik punya. Yang pertama adalah scan pas foto adik-adik dengan latar belakang biru. Ini akan kami gunakan untuk cetak kartu nantinya. Adik-adik masukkan upload untuk scan foto. Kemudian uploadan dokumen lain semisal akte kelahiran, kemudian SKL asli, kemudian KK asli, semuanya dalam format JPEG. Demikian pula foto. Jadi setelah semuanya berhasil diupload, adik-adik klik menu berikutnya. Kemudian ada lagi pengisian NISN. Jadi untuk NISN ini harap diisi NISN sesuai dengan yang tertera pada rapot yang adik-adik miliki atau yang tertera pada SKL. Kemudian jenis sekolah itu penting, baik apakah adik-adik adalah lulusan SD negeri, SD swasta, atau MI negeri ataupun swasta. Kemudian asal sekolah, silakan diisi dengan alamat sekolah tempat adik-adik belajar sebelumnya. Kemudian NPSN, nomor pokok sekolah adik-adik yang sesuai, misalnya dari SD berapa atau MI berapa. Kemudian alamat sekolah juga diisi sesuai dengan alamat sekolah asal SD atau MI yang adik-adik tamat dari sana. Kemudian isi juga data dengan nomor NIK sesuai dengan KK. Kemudian isi adik-adik jumlah saudara, anak keberapa, nama ayah, tentunya sesuai dengan dokumen KK. Kemudian NIK ayah juga sesuai dengan dokumen yang ada pada KK. Kemudian tanggal lahir juga mesti sesuai. Kemudian pendidikan. Kenapa data ini diperlukan? Karena ini akan kita gunakan untuk data EMIS nantinya. Tentunya kita ingin mendapatkan data yang valid.
pada pengisian form ini apabila nanti adik-adik mungkin lulus nanti di MTS Negeri 2 Pontianak. Untuk pengisian pekerjaan juga mesti sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian jenis pendidikan orang tua, kemudian penghasilan per bulan, silakan ada pilihannya, dan nomor handphone ayah. Nomor handphone ayah adalah nomor handphone yang aktif. Kalau awali juga mestinya menggunakan nomor handphone wali yang aktif. Kemudian mengisi data ibu juga sama seperti mengisi data ayah, yaitu nama ibu kandung sesuai dengan yang tertera di KK atau akte. Kemudian nik ibu juga sesuai dengan yang tertera di KK. Tanggal lahir sama sesuai dengan dokumen KK-nya. Kemudian pendidikan terakhir, di sana ada pilihan sesuai dengan kondisi atau pendidikan terakhir ibu. Diisi sesuai dengan pendidikan terakhir yang dimiliki ibu. Kemudian pekerjaan ibu sekarang diisi sesuai dengan pekerjaan yang memang real sekarang ini. Kemudian penghasilan per bulan apabila ibunya bekerja maka diisi. Kemudian nomor handphone ibu diisi sesuai dengan yang sebenarnya nomor handphone yang aktif. Nama wali juga sama seperti pengisian dua nama sebelumnya, yaitu nama ayah dan nama ibu, dan data ayah maupun data ibu. Sama saja pengisiannya, juga disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki. Apabila adik-adik mungkin saat ini ikut wali. Silakan isi data wali dengan nama yang lengkap sesuai dokumen, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan wali, pendidikannya, penghasilan per bulan. Nomor handphone wali adalah juga nomor handphone yang aktif yang digunakan, yang bisa kami hubungi nantinya. Kemudian kepemilikan kartu bantuan. Jadi kalau bagi adik-adik yang memiliki kartu bantuan, dapat juga mengisinya. Misalnya ada kartu bantuannya, diantaranya PKH, program kegahapan, VIP, untuk kartu bantuan program Indonesia Pintar. Mungkin kemudian berikutnya ada kartu pelindungan sosial, silakan diisi. Namun data ini mesti juga dilengkapi dengan dokumen aslinya berbentuk scan. Silakan diisi. Kemudian pengisi nilai sesuai dengan form yang ada. Kemudian upload SKL tentunya, agar nanti dokumen yang memuat nilai adik-adik dapat kami verifikasi. Kemudian SKL, sudah diupload SKL-nya. Tentunya uploadan adalah SKL yang asli yang dikeluarkan dari sekolah adik-adik baik SD maupun MI. Demikian adik-adik semuanya, apabila adik-adik sudah memenuhi tahapannya maka akan muncul seperti tadi, seperti tampilan bahwa pendaftaran telah berhasil. Kemudian adik-adik tiba untuk proses cetak kartu. Jadi jangan lupa melakukan cetak kartu dengan cara memasukkan NISN adik-adik semuanya. Unduh kartunya, cetak di rumah. Ini akan dipakai nanti apabila adik-adik dinyatakan lulus sebagai bukti untuk pendataan ulang nantinya. Jadi demikian mungkin tutorial untuk pendaftaran PPDB secara online MTS Negeri 2 Pontianak tahun 2020-2021. Ini adik-adik tampilan kartunya, jangan sampai hilang. Siapa tahu nanti adik-adik dinyatakan lulus, maka ini akan menjadi bukti sah yang digunakan untuk proses pendataan ulang apabila adik-adik dinyatakan lulus dan mendaftar ulang di MTS Negeri 2 Pontianak. Demikian, sekali lagi kami dari panitia mengucapkan selamat untuk peserta PPDB tahun 2021-2022. Semoga madrasah tetap berjaya, madrasah hebat bermartabat. Ayo kita bangun pendidikan di Kalbar yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.